Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prayer is not asking, it is a longing of the soul. Kalau ini dari Gandhi. Doa itu hakikatnya sebenarnya bukan minta, tapi kerunduan jiwa. Jadi kerinduan jiwa, untuk jiwamu itu sebenarnya merindukan Tuhan, merindukan Allah. It is longing of the soul. It is daily admission. Pengakuan setiap hari akan kelemahanmu. Tadi sudah dijelaskan di depan. Nah, yang terakhir ini yang kita perhatikan. It is better, lebih baik berdoa to have a heart without word. Hatinya hadir meskipun tidak terungkapkan lewat kata, dibandingkan words without heart. Kalau word without heart itu kayak doa formalitas tadi. Jadi lebih baik berdoa itu pertama-tama hadirkan hatinya. Serius apa yang kamu inginkan. Jadi to have heart without word tidak apa-apa. Tanpa harus diwakili oleh mulut dengan kata-kata, tidak apa-apa. Tapi mau diwakilkan ke mulut keinginanmu apa, tidak apa-apa juga. Tapi jangan hatinya tidak hadir. Maksudnya apa? Serius, mantap, jelas yang kamu inginkan. Itu namanya hatinya hadir. Jadi berdoa pertama-tama perhatikan hatimu. Setiap kali berdoa kamu sadar enggak? Sholat itu sebenarnya 90% isinya itu doa-doa. Kamu sadar enggak? Rabbi firli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wa. Itu yang doa semua. Tapi kan kamu waktu sholat kan enggak pernah itu pokoknya begitu. Sujud subhanallah Rabbi firli gitu. Itu berdoa loh ya. Minta yang beneran ya Allah, ampunilah aku, kan gitu. Istighfar yang serius, biar Allah mengampuni beneran dosa kita. Oke, itu petuah dari Gandhi. Kemudian hati-hati jatuh ke sini. Many people pray as if God were a big aspirin pill. They come only when they hurt. Jadi Allah itu diperlakukan kayak pil, obat sakit kepala. Kalau butuh saja didekati. Kalau pas tidak butuh dilupakan. Nah, banyak orang berdoa semacam ini. Kalau sedang susah, sedang banyak masalah, wah berdoanya mantep, nangis di itu pokoknya. Tapi begitu semua masalah selesai, lupa dia. Allah tidak dibutuhkan lagi, semua urusan sudah beres. Jadi di situ Allah itu seperti big aspirin pill, seperti pil obat sakit kepala yang besar. Kalau di Indonesia mungkin lebih populer Paramek. Ayo, masa Gusti Allah dipadaki Paramek. Kalau pas pusing aja dicari-cari, kalau tidak pusing dicuekin. Nah, jangan. Karena tidak ada, kalau mengingat eksistensi manusia tadi, tidak ada hidup kita yang tidak butuh Allah setiap detiknya. Maka jangan jadikan Allah kayak pil. Kalau teman tidak apa-apa lah. Mungkin ada teman yang posisinya kayak pil. Kalau lagi galau dicari-cari, kalau lagi seneng dicuekin aja. Kalau pas lagi tidak punya uang dicari-cari, lagi kita banyak duit dilupakan aja daripada disuruh nraktir. Nah, jadi kalau Allah jangan. Dia harus selalu ikut biar tidak kayak big aspirin pill. Nah, ini juga ada quote bagus tentang doa, filosofi selanjutnya. Kalau ini ngajari kita, do not pray for easy life, pray to be stronger man.
Jangan berdoa minta hidup yang mudah, tapi berdoalah untuk jadi orang yang kuat menghadapi persoalan-persoalan besar. Karena kalau kamu minta hidup yang mudah, ya nanti kamu hidup di level rendah terus. Nah, ya Allah, beri aku soal-soal ujian yang gampang. Ya kamu SD terus. Ya, jadi mintalah kamu tangguh bisa menjawab soal level perguruan tinggi. Jadi ya tidak apa-apa kita berdoa, mudahkanlah urusanku, tapi berdoa juga buatlah aku kuat menghadapi urusan ini. Kalau nanti urusannya dimudahkan, kamu tidak naik level. Kamu di urusan gampang, terus waktu urusan sulit, wah ini sulit ya Allah, kasih yang mudah aja ya. Kamu dikasih yang mudah terus. Tidak kaya-kaya, tidak sukses-sukses nanti kamu. Cari aman terus. Do not pray for tasks equal to your power, pray for powers equal to your task. Jangan berdoa minta hal-hal yang sesuai dengan kekuatanmu. Wong kamu itu lemah. Tapi mintalah kekuatan yang sesuai dengan tugas-tugasmu. Jadi jangan minta dosennya menurunkan standar nilai, tapi mintalah kamu yang bisa jawab pertanyaan dosennya di standar tinggi. Jadi hidupmu biar naik kelas. Kan banyak orang itu waktu ada kesulitan, ya Allah minta kemudahan, cuma kemudahannya bukan berarti kesulitannya diturunkan levelnya, tapi dirimu yang kuat menghadapi kesulitan itu. Sehingga yang semula rasanya berat sekali sekarang rasanya enteng. Nah, kalau soal kayak gini simple. Sampai ke level itu. Jadi mintalah kamu yang kuat, yang berdaya, bukan level ujiannya yang diturunkan. Oke, itu nasihat selanjutnya, filosofi doa yang selanjutnya. Kalau ini ini disebut sincerity prayer. Ini doa klasik, doa lama. Seorang teolog namanya Reinhard Niebuhr. Doa ini populer sekali. Isinya doa ini nanti ada beberapa filosofi di sini. Saya baca Indonesianya aja ya nanti, daripada telingamu keriting bolak-balik dengerin Inggris. Jadi, ya Tuhan, berikan aku keikhlasan menerima segala yang tidak bisa aku ubah, keberanian untuk mengubah segala yang bisa aku ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Jadi ada orang yang berdoa cuma mungkin doanya sia-sia karena dia minta sesuatu yang tidak bisa diubah, yang tidak mungkin dikabulkan. Ya macam-macam, banyak hal kan yang sifatnya ijbari itu istrimonen, hasilnya begitu. Misalnya saya lahir dari anak desa, misalnya ya Allah, mbok saya itu lahir dari anak kota, itu ndak iso wis asline desa ya desa wae. Ya, misalnya kamu nonton TV drama Korea, orang Korea kok cakep-cakep, ya Allah, mbok aku kayak orang Korea, ndak bisa. Sudah aslimu begitu. Nah itu jangan minta mengubah sesuatu yang tidak bisa diubah. Nanti kamu stres sendiri loh. Nanti kamu stres gara-gara tidak bisa kayak bintang film Korea. Jangan minta sesuatu yang tidak bisa diubah. Ada hal yang ya trimonen, jangan dikomplain. Tapi ada banyak hal yang lain yang ini bisa diubah. Ubahlah. Pak, saya ujian ini kok jelek terus ya Pak. Jangan-jangan memang takdir Pak. Loh, enggak. Ini sesuatu yang bisa kamu ubah, tergantung ketekunanmu, keseriusanmu. Kalau ini bisa diubah. Cuma kalau tadi kamu ganteng apa jelek, tadi ya paten.
Jadi jangan minta yang tidak bisa diubah, ubahlah yang bisa diubah. Untuk yang pertama kamu butuh keikhlasan. Wis ikhlas kiwai, memang levelmu segitu. Tapi untuk yang kedua, beranilah untuk mengubah. Nah ini loh. Jadi kalau berdoa, kamu harus ngerti ranahnya. Nah, terakhir, untuk tahu mana yang bisa diubah, mana yang tidak bisa diubah, kita butuh namanya kebijaksanaan. Ini yang dicintai oleh filsafat. Filsafat itu kan cinta kebijaksanaan. Jadi keikhlasan, keberanian, kebijaksanaan. Keikhlasan menerima yang tidak bisa diubah, keberanian bergerak mengubah yang bisa diubah, dan kebijaksanaan untuk tahu bedanya. Jadi menghadapi apapun, sensormu harus kuat. Ini bisa diubah apa enggak? Kalau masih bisa diubah, berani kamu mengubah. Tapi kalau enggak bisa, ini sudah mau tidak mau harus ini, kamu punya keikhlasan untuk menghadapinya. Nah, sensor tadi yang bisa mendeteksi apa namanya kebijaksanaan. Nah, misalnya ngaji ini berakhirnya jam 10. Itu jam 10 itu Pak, sesuatu yang bisa diubah apa tidak? Saya sudah ngantuk ini Pak. Sama, saya juga capek. Nah, kok dipaksa harus jam 10? Jangan-jangan kita salah deteksi. Ya, selesai jam 10 berarti apa? Sesuatu yang bisa diubah. Oke, kalau gitu selesainya minggu depan jam 11 ya. Misalnya. Nah, itu kan ternyata bisa diubah. Terus, ada yang memang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah itu yang sudah paten-paten ini sudah. Mungkin yang kalau bahasa agama namanya ijbari. Yang kita tidak dosa karena itu, tidak dianggap jelek karena itu. Ya kayak wajahmu tadi misalnya nggak terlalu cakep, itu kan tidak dosa. Kalau ada yang bilang, kamu kok jelek sih, tidak apa-apa, tidak dosa kok. Iya, ngapain kamu takut wong itu? Ya memang dari pabriknya begitu. Bukan sesuatu yang dosa. Beda sama lawannya ijbari itu kan ikhtiari. Ikhtiari ini yang bisa diubah tadi. Ijbari itu kalau filsafat modern namanya kholak. Kalau ikhtiari namanya khuluk. Nanti hasilnya namanya akhlak. Kalau akhlak diusahakan, tidak bisa diterima begitu saja. Karena dia ikhtiari, makanya ada baik, ada buruk. Beda sama kholak. Kalau kholak ini ijbari. Saya misalnya ya tingginya cuma segitu. Bisa enggak ya saya tingginya kayak sekolah bintang film yang tinggi besar gagah itu. Daripada waktuku habis untuk meninggikan badan. Banyak hal yang lain yang bisa bermanfaat. Toh yang tinggi apa tidak kan masuk kategori ijbari. Tidak dosa, tidak salah. Nah, ini yang hikmahnya dari doa ini, sincerity prayer, doa keikhlasan. Jadi hidup ini kamu butuh 3 bekal: keikhlasan, keberanian, dan kebijaksanaan. Ikhlas menerima yang sudah jadi ketetapan. Ketetapan itu termasuk yang sudah diusahakan terus ketemu hasilnya. Itu keikhlasan namanya. Kemudian kepercayaan, keberanian untuk yang berubah, dan yang ketiga kebijaksanaan. Oke, terus nah ini tadi yang saya sebut filosofi doa yang terkabulnya tidak selalu persis keinginan kita. Jadi tidak plek sesuai yang diinginkan. Kenapa sih kadang-kadang kita minta apa, dikasihnya apa? Kenapa orang berdoa itu kok tidak katanya Allah setiap berdoa dikabulkan? Iya,
Tapi banyak hal, banyak pertimbangan kalau dikabulkan semua malah tidak jalan. Perang antara Amerika sama Irak, orang Irak berdoa supaya menang, orang Amerika berdoa supaya menang. Itu kan tidak mungkin terkabul semua. Wah, dalam perang ini menang semua kan tidak ada. Ya mesti ada yang menang, ada yang kalah. Malah tidak masuk akal kalau menang semua. Yang satu berdoa, semoga engkau celaka. Ya engkau yang celaka. Itu kan nggak bisa bareng-bareng. Ada pasti. Dan Allah mengabulkan itu pertimbangannya banyak. Kalau kamu kan pertimbangannya yang kamu pahami saja. Sejauh yang kamu pahami. Ya Allah, melihat situasi ngaji kayak gini, saya berdoa semoga besok boleh ngaji ngerokok di dalam, duduk di depan. Misalnya, kalau saya tidak ngerokok, tidak bisa ya Pak. Cuma kalau di belakang ngerokok, tidak kedengeran. Jadi saya berdoa semoga besok boleh ngerokok. Sementara temanmu yang lain, ya Allah semoga tidak ada yang ngerokok di dalam masjid. Saya tidak betah. Loh ini kan dua-duanya berdoa. Dikabulkan semua kan tidak mungkin. Tidak mungkin, oh di depan juga boleh, juga tidak boleh. Itu kan tidak mungkin, kontradiksi. Pasti ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Atau mungkin dikabulkan setengah. Pertimbangannya banyak. Allah ngerti skupnya luas. Kamu minta, ya Allah semoga aku lulusnya kumlot cepat, tercepat, terbaik gitu kan? Mungkin Allah mengabulkannya setengah. Ya setengah kumlot, setengah cepat, setengah baik. Ya, ya setengah-setengah itu ini loro berarti. Oke. Jadi Allah ngerti detail semuanya. Kita kan ngerti detail kepentingan kita saja. Jadi doa itu selalu dikabulkan. Tapi pengabulannya tidak selalu versi kita, bisa versi Allah. Misalnya perlombaan apa, ya Allah aku minta menang, yang sini juga minta menang. Oleh Allah dimenangkan yang ini dibatalkan, nggak jadi menang, kalah. Ya Allah kok kalah ya? Mungkin Allah ngerti. Kalau kamu menang, nanti malah mudarat buatmu. Atau, loh kamu tidak tak menangin sekarang, sebentar lagi ada perlombaan lebih gengsi, menangmu besok. Itu Allah yang tahu kan. Kita ngertinya marah-marahnya hanya karena di pertandingan ini aku kalah. Makanya kalau nonton sepak bola Indonesia kok kalah terus? Belum. Itu mungkin. Ya. Mungkin besok itu pertandingan yang lebih besar, yang lebih besar dari Piala Dunia, mungkin Indonesia menang. Kalau cuma Piala Dunia belum. Nah itu kan yang ngerti Allah, kita tidak tahu. Ya. Oke. Jadi kadang-kadang kita ngertinya sekarang. Mungkin kamu nyari kerjaan di mana ditolak, kamu kecewa luar biasa, marah-marah kamu. Ya Allah, dosa apa aku? Kurang apa aku? Kan kamu gitu. Padahal mungkin bulan depan ada lowongan lebih bagus, gajinya lebih besar, malah bosnya jatuh cinta sama kamu misalnya. Jadi yang kemarin kamu sesali, kamu kutuk-kutuk, kamu alhamdulillah saya tidak masuk di yang kemarin, masuk yang sekarang. Tidak cuma dapat pekerjaan sak pabrik-pabrik. Loh, kenapa? Allah wawasannya jauh lebih luas dari kita. Pertimbangannya apa? Cintanya Allah sama kita.